Baik, saya akan memulai perdebatan hari ini dengan mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan memiliki resiko, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikir saya sekalian. Perkenalkan, saya Nauli Natalia dari Universitas Kristen Indonesia sebagai pembicara pertama Opening Opposition yang pada hari ini akan membantah poin-poin yang telah diberikan oleh pembicara pertama, Prime Minister. Musik kita pada hari ini, Dewan ini menyesalkan maraknya jasa pinjaman online di Indonesia. Tentunya, saya sangat menyetujui manfaat digitalisasi di bidang perbankan yang bisa kita lihat salah satunya adalah dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan aktivitas keuangan, seperti melakukan pembukaan rekening tabungan, melakukan transaksi keuangan seperti berbelanja, transfer uang, melakukan pembayaran tagihan, contohnya pembayaran tagihan listrik, dan lain sebagainya yang justru jauh lebih mudah. Pembicara Prime Minister mengatakan poin yang pertama, dampak dari jasa pinjaman online ini akan menjadikan debitur menjadi kecanduan, yang dalam arti debitur akan kecanduan meminjam uang pada jasa pinjaman online yang dimana pinjaman sebelumnya belum dibayarkan atau dilunasi. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini mengatakan jika tidak membayar pinjaman, maka data pribadi akan dilaporkan kepada OJK dan masuk ke dalam daftar hitam. Ini disebut namanya program BI Checking. Kini daftarnya digantikan dengan sistem layanan informasi keuangan atau bisa kita kenal sekarang dengan singkatan SLIK OJK. SLIK ini adalah catatan informasi mengenai riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya, khususnya mengenai apakah pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur itu lancar atau tidak. Dan catatan SLIK ini dikumpulkan dari hasil saling pertukaran antar bank dalam lembaga keuangan dan informasi yang dipertukarkan misalnya identitas debitur, agunan, pemilik, dan pengurus yang jadi debitur, serta jumlah pembiayaan yang diterima dan riwayat pembayaran cicilan kredit, apakah ada kredit macet atau tidak. Dan saat masuk daftar hitam, maka pengguna pinjaman online itu mendapatkan masalah hingga tak dapat lagi mengajukan bantuan keuangan dari lembaga keuangan, baik itu secara konvensional maupun di luar konvensional itu sendiri, seperti contohnya vintage ini. Sebaiknya pastikan skor kredit positif dengan membayar tagihan pada tepat waktu. Jadi, jika tidak membayar pinjaman, maka kita tahu bahwa data pribadi kita akan dilaporkan kepada OJK dan masuk ke dalam daftar hitam, atau bisa kita tahu dalam pengertian SLIK OJK. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin kedua yang diberikan oleh Prime Minister, yaitu malas bekerja. Dewan Juri yang terhormat, malas bekerja yang diartikan Prime Minister saat ini sangat tidak masuk akal dengan mosi kita pada hari ini. Karena bagaimana seseorang tersebut malas bekerja sedangkan tumpukan tagihan yang dilakukan oleh debitur tersebut sudah semakin hari semakin meningkat. Bagaimana hal tersebut bisa dikatakan debitur menjadi malas bekerja. Selanjutnya, sistem error. Prime Minister mengatakan bahwa debitur dianggap belum membayar hutang padahal sudah membayar akibat dari sistemnya error. Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini mengatakan bahwa jika di dalam pengajuan pinjaman membayar tagihan, membayar angsuran pokok dan bunga, setiap bukti yang sudah debitur berikan seharusnya debitur sudah men-screenshot sehingga itu bisa menjadi bukti tambahan jika sistem error tersebut ada gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan sistem yang error, tetapi kita juga punya backing cadangan, yaitu screenshot bahwa kita memang sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Dan bukti tersebut dinyatakan pasti sah karena kan bukti tersebut memang benar adanya, bukan dibuat-buat. Selanjutnya, Prime Minister juga mengatakan dijauhi orang. Keluarga atau kerabat enggan untuk dekat dengan debitur yang suka pinjaman online. Bagaimana mungkin debitur atau orang yang suka minjam uang dijauhi oleh keluarganya? Ini kan memutus makna dari sosialisasi itu sendiri.
apakah maksud dari Prime Minister yang mengatakan dengan dijauhi orang? Ini tidak make sense dengan mosi kita pada hari ini, karena mosi kita pada hari ini membacakan mengenai Dewan ini menyesalkan maraknya jasa pinjaman online di Indonesia. Selanjutnya, saran dari Prime Minister ini sangat-sangat tidak make sense. Kenapa? Karena yang pertama, saran yang diberikan oleh Prime Minister adalah mengalihkan pinjaman ke koperasi simpan pinjam, lalu melakukan kasbon jika masih bekerja, dan yang perlu digarisbawahi adalah saran yang diberikan oleh Prime Minister, pay later. Apakah ini apakah ini secara tidak langsung bahwa Prime Minister menyetujui bahwa jasa pinjaman online Indonesia ini memang semenguntungkan itu? Karena pay later kan juga masuk ke dalam jasa pinjaman online, bukan? Selanjutnya saya akan memberikan argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, jasa pinjaman online lahir karena melihat situasi dan kondisi yang mana masyarakat membutuhkan uang, tentunya di waktu yang tidak tepat. Contohnya saat dompet tertinggal, pada saat berangkat kerja ban bocor, atau keluarga saat itu sedang masuk rumah sakit dan belum menerima gajian, maka hadirlah pinjaman online ini. Dan seharusnya yang perlu kita tegaskan adalah bukan untuk menyesalkan adanya jasa pinjaman online ini, tetapi bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai jasa pinjaman online ini, dan bagaimana pihak pemerintah mulai memperketat jasa-jasa pinjaman online ini, dan bagaimana kita pemerintah memberikan solusi terbaik, yaitu merekrut jasa pinjaman online ini untuk terdaftar di dalam OJK, sehingga data nasabah yang ada di dalam jasa pinjaman online itu bisa dapat aman dan dapat terlaksana dengan baik maksud dari jasa pinjaman online ini. Sekian dari saya, terima kasih.